Loh, nggak bahaya ta? Megawati singgung ijazahnya Pak Jokowi. Katanya begini, kalau ada mbok ya ditunjukin saja ya, kira-kira begitulah sindiran dari Ibu Ketum PDIP ini. Tapi saran saya nih Bu, mendingan PDIP nggak usah ikut-ikutan ngurusin ijazahnya Pak Jokowi deh. Mendingan urusin saja partai Anda yang katanya babak belur itu. Lagian, sekjen Anda kan dituduh menyembunyikan buronan Harun Masiku, dibantu lari oleh Hasto. Bahkan nih, pernah diumpetin di markas PDIP. Waduh. Ayo Ibu Mega, di mana Harun Masiku, Bu? Kalau ada, mbok ya ditunjukin saja gitu loh. Ya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa. Nah supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Tuh kan, Ibu Megawati mau ikut-ikutan gitu ya, mengomentari soal ijazahnya Pak Joko Widodo. Aduh Bu, gimana ya? Seperti yang tadi sudah aku katakan gitu loh di awal. Kayaknya ini kan partai Ibu lagi babak belur banget nih gitu. Banyak PR-PR yang sepertinya patut untuk dibersihkan oleh Ibu gitu loh ya. Dan gak usah nambah-nambahin dengan Ibu coba-coba nimbrung di masalah ijazahnya Pak Joko Widodo. Saat ini nih Bu, sekjen Ibu sendiri aja deh, itu lagi babak belur banget. Lagi udah ibaratnya kayak sekarat gitu. Ditambah lagi dengan omongan kalau ada upaya Pak Hasto Kristianto menyembunyikan Harun Masiku. Bahkan disembunyiinnya katanya di kantor DPP PDI Perjuangan. Waduh Bu, mendingan gak usah bahas itu deh. Gak usah bahas masalah ijazah. Ibu mending fokus urusin masalah partai Ibu sendiri yang babak belur, yang sekjennya lagi sekarat ibaratnya. Yang ini udah bingung nih, udah mentok banget, ini mau kasih jalan mana lagi gitu loh. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkapkan cara tersangka Hasto Kristianto melindungi Harun Masiku. Di antaranya Hasto melalui Nur Hasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air. Selain itu Hasto meminta Harun Masiku untuk sembunyi di markas partai PDIP. Jaksa menyatakan perintah tersebut dilakukan Hasto agar Harun Masiku tidak terdeteksi petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya perintah tersebut dilancarkan sesuai Hasto mengetahui KPK menangkap ex-KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020 imbas dugaan suap. Dijelaskan jaksa, Harun Masiku sempat bertemu dengan Nur Hasan di Hotel Sofyan Cikini sekira pukul 18.35 waktu Indonesia bagian Barat. Tuh, sudah dengar kan semuanya? Pak Hasto Kristianto meminta Harun Masiku untuk berada di kantor markasnya PDI Perjuangan tuh. Berarti kalau udah kayak gitu nggak sembarang orang nih ya bisa masuk di markas PDIP. Dan ini ada Harun Masiku yang disembunyikan di sana. Makanya tadi saya tanya Bu, saya tanya lagi nih, di mana Harun Masiku? Daripada Ibu menanyakan, Mbok ya ditunjukin aja ke Pak Joko Widodo soal ijazahnya, saya juga tanya nih, Harun Masiku di mana Bu? Mendingan Mbok ya ditunjukin aja gitu loh. Iya kan? Nah, ini Ibu tuh harusnya fokusnya di sini. Itu urusan masalah ijazahnya Pak Jokowi itu urusan, ya itu urusan bagi PDIP mungkin itu urusan receh gitu loh. Karena ya PDIP sendiri posisinya masalahnya tuh udah menumpuk. Jadi kayak ibaratnya gak usah tambah-tambahan ekstra waktu lagi untuk ngurusin urusan yang gak penting bagi PDIP. Iya kan? Iya dong. Gimana nih teman-teman kalau menurut kalian? Apakah kalian juga sepakat dengan saya menanyakan Harun Masiku di PDI Perjuangan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastikan juga untuk share video ini dan share konten ini juga. Nah, selain masalah Harun Masiku dan Pak Hasto Kristianto nih, PDIP tuh juga saking babak belurnya, ada kader lain yang
sebetulnya butuh banget bantuan sama Ibu Ketum nih. Yang kedua, kalau partai berkenan, saya akan ganti per suara 50.000. Bentar, ini Iya. saya menceritakan kembali. Iya, nggak apa-apa. Terus? Nah, 50.000. Yang berikutnya, ini ada mekanisme pencalonan Komnas HAM, di mana kata dia dengan bantuan partai, ya kan, dia bisa dorong full Kiki untuk jadi Komnas HAM. Terus kemudian, ya, harus saya jahit ke sekjen. Nah mas, ini saya minta pendapat pribadi mas. Saya minta pendapat pribadi. Dia bilang ini urusannya bukan pribadi, ini kelembagaan. Oke, saya utus kamu ketemu sama partai, sudah mutusin begini, dan sudah keputusan politik partai. Kalau saya pribadi sih mau dorong dia jadi calon wali kota, ya kan? Karena Mas Hasto pribadi loh, bukan artinya kan belum putus kelembagaan ya, pribadi. Tapi keputusan ini tidak bisa dibendung. Karena artinya apa, Mbak? Gugat kemanapun kan, makin gugat kan kalau di partai tahu sendiri, makin rusak kita punya masa depan di politik di partai itu kan. Nah, saya diutus dengan suasana ini. Izin Bapak Ketua. Tunggu sebentar dulu. Selesaikan dulu. Suaranya udah jelas. Udah. Pertama, ternyata nggak cuma menyembunyikan Harun Masiku di markas PDIP. Ini ada lagi bukti yang semakin memperkuat bagaimana keterlibatannya Pak Hasto dalam kasusnya Harun Masiku, teman-teman. Ini ada pernyataan dari Rizky Aprilia yang ternyata itu Pak Hasto menjanjikan uang 50.000 per suaranya. Ya tandanya ya ini sogokan lah ya teman-teman. Ini sogokan ke Rizky Aprilia. Bahkan tidak cuma sogokan aja, tidak cuma sogokan berupa uang. Ada jabatan juga yang dijanjikan, semisalkan Rizky Aprilia mau menuruti apa yang diminta oleh Pak Hasto Kristianto. Waduh, ini semakin terpojok nih Bu, gimana dong? Sekjen Ibu nih semakin sekaratnya udah sekarat banget nih ya. Sudah sekarat, sudah mentok gak ada jalan. Jadi kayak ini tuh memang perlu bantuan Ibu gitu, perlu ya pertolongan dari Ibu gitulah ya. Jadi mendingan Ibu gak usah mikirin yang tadi, mikirin aja kader Ibu, mikirin aja sekjen Ibu yang memang lagi bermasalah gitu loh. Gak cuma sekjen aja, soalnya ada kader Ibu juga yang kali ini bermasalah juga. Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Oli Dondokambe jalani pemeriksaan penyidik Polda Sulut, Senin 21 April 2025. Mantan Gubernur Sulut 2 periode ini diperiksa terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke organisasi keagamaan, khususnya GMIM. Sebelumnya, sudah ada 5 tersangka yang ditahan Polda Sulut, di antaranya Sekprov Sulut SK dan Ketua Sinode GMIM HA. Ini ujian bagi PDI Perjuangan. Setelah sebelumnya Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, RI. Tuh kan Bu, sekjennya bermasalah, terlibat menyembunyikan Harun Masiku, kemudian tadi berupaya untuk menghalalkan segala cara termasuk membeli suaranya Rizky Aprilia. Bendahara Umum Ibu ya, Bendahara Umum PDIP juga lagi kena kasus. Dan ini ada lagi Bu, ada lagi gak sampai di sini saja. Kalau masalah dana hibah ini yang lagi menjerat Oli Dondokambe, ternyata gak cuma kasus itu aja. Pak Oli ini juga secara jelas terlibat dalam kasus EKTP Bu. Tapi orang ini kebal hukum. Siapa bang? Langsung aja bang. Jangan pakai inisial. Tapi sampai sekarang orang ini kebal hukum. Oke, siapa bang? Namanya Oli Dondokambe. Luar biasa, kebal hukum. Jelas sekali ya disebutkan Pak Oli ini
orang yang terlibat juga dan kebal hukum katanya. Maksudnya gimana? Dari sini semua berawal. Ini asal muasal korupsi EKTP nih. 30 Oktober 2009, Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin Gamawan Fauzi berencana mengajukan anggaran 6,9 triliun rupiah untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan. 7 bulan kemudian atau 18 Mei 2010, Mendagri berjanji pembuatan KTP elektronik selesai pada 2013. Lelang IKTP pun dimulai pada 4 Februari 2011. Lelang dilakukan secara online di lingkungan Kemendagri. 5 bulan berselang, indikasi masalah tercium. Tender proyek diketahui bermasalah pada 10 Agustus 2011. Penyebab masalah diketahui. 3 konsorsium solusi dan konsorsium PT Telkom diduga menggelembungkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Tapi tak sampai sepekan, tepatnya 19 Agustus 2011, Mendagri membantah. Lelang proyek KTP elektronik sudah sesuai peraturan dan tidak ada penggelembungan harga. Awal September 2011, anggota Komisi 2 DPR menggertak membentuk panitia kerja untuk memastikan proyek IKTP berjalan. 3 September 2011, ancaman Komisi 2 hanya gertak sambal. Mendagri Gamawan Fauzi justru menunggu undangan DPR untuk menjelaskan proyek KTP elektronik yang bermasalah. 3 tahun kemudian atau 22 April 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai turun tangan. Ada masalah besar di balik mega proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Dan kini terungkap, ada bancakan uang haram di balik proyek IKTP. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut ada 39 orang politisi dan mantan menteri dalam negeri yang menikmati uang haram KTP elektronik. Gamawan Fauzi, $4,5 juta Amerika Serikat atau sekitar 60 miliar rupiah untuk dolar saat ini. Ade Komarudin, $100.000 Amerika Serikat setara 1 miliar 300 juta rupiah. Terdakwa Irman, 14 miliar rupiah. Terdakwa Sugiharto, 46 miliar rupiah. Marzuki Ali, 20 miliar rupiah. Anas Urbaningrum, $5,5 juta Amerika Serikat, sekitar 73 miliar 700 juta rupiah. Muhammad Nazarudin, 73 miliar 700 juta rupiah. Setia Novanto dan Andi Narogong, 574,2 miliar rupiah. Oli Dondo Kambe, 16 miliar rupiah. Kan? Ganjar Pranowo, 6 miliar rupiah. Yasona Lauli, 1 miliar 125 juta rupiah. Mirwan Amir, 16 miliar rupiah. Tamsil Lindrung, $700.000 Amerika Serikat atau lebih dari 9 miliar rupiah. Melkias Markus Mekeng, 1,4 juta Amerika Serikat setara 18 miliar rupiah. Dan auditor BPK, Wulung, 80 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Tuh, bahkan sudah semakin diperjelas lagi bagaimana asal-muasalnya korupsi EKTP beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa kader PDIP, salah satunya adalah Pak Oli Dondo Kambe. Aduh, ini semakin berat nih ya untuk PDIP ya. Pantesan aja tadi di awal saya mengatakan juga kalau PDIP ini babak belur. Posisinya PDIP sudah babak belur. Selain kasus yang menimpa para kadernya ini yang cukup banyak ya. Kayak tadi contohnya Pak Hasto, terus kemudian Harun Masiku yang sampai detik ini entah keberadaannya di mana. Ya barangkali bersembunyi juga atau ada yang bantuin nyembunyiin gitu. Terus kemudian ada Pak Oli Dondo Kambe juga yang bermasalah 2 kasus pula. Masalah korupsi dana hibah, terus kemudian ada juga masalah EKTP. Selain itu nih, ketika Ibu Mega mendadak menyentil masalah ijazahnya Pak Jokowi, yang katanya ya ibaratnya kayak tantangan kepada Pak Jokowi, udah tunjukin aja kalau ada seperti itu ya. Itu kan dari Ibu Megawati. Kemudian saya juga ingat nih, Ibu Mega selain partainya itu lagi bermasalah ya, ada beberapa kadernya bermasalah, ini masalah kongres juga belum terlaksana Ibu ya. Nah jadi lagi-lagi saya harus berpesan ke Ibu Megawati, daripada menanggapi kasusnya Pak Jokowi masalah ijazahnya yang saat ini prosesnya itu sudah sampai 90% ya. Ini mendingan mengurusi kadernya sendiri, partainya sendiri yang kadernya bermasalah, kongresnya nggak tahu ini kapan gitu. Untuk masalah kongres sampai saat ini
DPP partai belum memutuskan kapan akan diselenggarakannya dan pada bulan apa. Memang waktu itu kami pernah menyampaikan akan dilaksanakan pada bulan April, namun sekarang kan masih dalam masa puasa, bulan puasa. Jadi kita selesaikan dulu ibadah puasa kita menuju Lebaran, kemudian setelah itu baru kami DPP partai tentu saja dengan Ketua Umum akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang. Pergantian yang ada di struktur DPP partai merupakan karena memang sebelumnya itu dipilih dalam kongres dan kalaupun ada pergantian itu merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum. Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain sebagainya. Tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak perlu, akan atau tidak akan adanya pergantian dan lain-lain sebagainya. Yang mana kita sebenarnya sudah menunggu dari lama gitu ya, kapan kongresnya. Karena dari ini harusnya tuh 2024 kemarin, terus kemudian diundur di 2025. Kemudian ini sudah masuk di bulan Mei, teman-teman. Ini sudah 5 bulan ya. Udah 5 bulan tapi nggak ada kejelasan soal kongresnya kongresnya PDI Perjuangan. Diundur terus. Kira-kira sampai kapan diundurnya, Bu? Bu, iya, kalau sudah gitu ya udah mendingan langsung diadain kongres aja. Masa kalah nih sama partai yang belum sebesar PDIP tapi sudah akan mengadakan kongres gitu. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya untuk memilih ketua umum secara langsung dengan konsep satu anggota satu suara. Pemilu raya akan menjadi awal bagi PSI untuk menjadi partai super terbuka. Sebuah partai yang dimiliki oleh semua anggota, bukan partai milik keluarga atau Saya kan tadi sudah bilang ya, masa mau kalah nih sama PSI, partai yang belum sebesar PDIP, memang belum sebesar itu, tapi ini sudah berani untuk menggelar kongres. Ini kalau ibu nggak segera menggelar kongres keduluan sama PSI nih, yang sudah merencanakan menggelar kongres. Selain itu, sudah dapat sindiran dari PSI. Partai ini akan OTW menjadi partai super terbuka ya, yang mana itu menandakan kalau partai ini bukan milik keluarga atau elit tertentu saja. Waduh, ini jelas Bu, jelas menyentil PDI Perjuangan. Karena seperti kita tahu dan ini sudah bukan rahasia umum lagi. Bahkan kader ibu sendiri ya, lebih tepatnya Pak Taufik Kemas, itu sudah pernah mengatakan partai ini tuh partai keluarga. Partai keluarga, bayangin. Dan itu sudah diperkuat dengan kader ibu yang rela mundur demi keluarga Royal Family. Waduh, semakin memperkuat tuh ya. Elit tertentu saja. Pemilu raya adalah bagian dari cara PSI untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. PSI akan terus mencoba menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat, terutama anak muda yang ingin berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah politik. Momentum ini akan menjadi sejarah penting bagi kami untuk membangun sebuah tradisi politik baru. Dalam pemilu raya, semua anggota PSI akan punya hak yang sama, yakni satu suara untuk memilih calon ketua umum. Pemilihan akan menggunakan sistem online atau e-vote. Semua pemegang kartu anggota PSI dan juga warga masyarakat yang punya visi dan misi yang sama dengan PSI akan bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum. Nah, itu dia. Info dari PSI yang sebentar lagi akan menggelar kongres, sekaligus ini menjadi perdana PSI menggelar pemilu raya. Yang mana ini menandakan kalau PSI bukan partai milik elit tertentu saja ataupun milik keluarga tertentu saja, tapi ini milik bersama. Nah, ini jangan sampai PDI keduluan sama PSI, Bu. Sudah partai PSI itu tidak sebesar PDIP, masa iya kalah sama PSI? Partai nggak jelas. Kongresnya masih belum jelas kapan. Terus habis itu PR ibu itu masih banyak di PDIP.
kader ibu kena kasus ya kan, sekjen ibu juga bermasalah, udah mentok nih jalannya. Masa iya mau nambahin ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Ya mending gak usah kalau kata saya, gak usah. Itu kalau bagi PDIP udah, itu hal yang receh bagi PDIP, karena PDIP masih punya PR banyak, termasuk salah satunya kapan kongresnya. Jangan sampai keduluan sama PSI. Dan apalagi nih, ada yang mengatakan kalau kader PSI berharap Pak Jokowi menjadi ketumnya PSI. Presiden Joko Widodo mengaku tengah mempertimbangkan untuk mendaftar menjadi calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ditemu di Surakarta, Jokowi mengaku membuka peluang untuk mendaftar menjadi calon Ketua Umum PSI. Namun ia menyebut dirinya masih melakukan kalkulasi dan mengatakan jangan sampai dirinya kalah jika maju dalam pemilihan Ketua Umum PSI. Ketua PSI. Ketua Umum PSI. Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat. Tuh, ternyata memang Pak Jokowi ini selain diharapkan untuk bergabung di PSI, menjadi ketumnya PSI, Pak Jokowi tengah mempertimbangkan daftar menjadi ketumnya PSI. Waduh, ini semakin mengkhawatirkan untuk PDIP nih Bu. Karena apa? Kalau misalkan nanti Pak Jokowi beneran jadi ketumnya PSI, PDIP ataupun Ibu Mega sudah tidak bisa lagi meremehkan Pak Jokowi. Kalau sebelumnya Ibu Mega itu mengatakan Pak Jokowi petugas partai, apa ibaratnya kayak tidak setara dengan Ibu Mega yang ketum. Kalau Pak Jokowi jadi ketum, waduh, ini sudah setara. Ibu Mega sudah tidak bisa lagi mengatakan atau merendahkan Pak Jokowi yang sebagai petugas partai, karena sudah tidak lagi menjadi petugas partai untuk ibu gitu. Wah, ini menarik nih. Kira-kira gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.